Salam dan bahagia. Koneksi antar materi modul 14 oleh Natalina Siburian, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, bertugas di SMP Negeri 3 Siak Kecil. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP mampu memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 11, 12, dan 13. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti budaya positif dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara: pendidikan dan pengajaran, kodrat anak, kodrat alam dan zaman, asas trikon, sistem Among, pendidikan yang menghamba pada murid, teori konvergensi, budi pekerti, cipta rasa, dan karsa. Di modul 12, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Modul 13 yaitu fisik guru penggerak, ada pendekatan inquiry apresiatif, prakarsa perubahan dengan atap, tahapan bagja, dan visi murid impian sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun koneksi budaya positif dengan ketiga modul tersebut adalah budaya positif menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Hal ini merupakan salah satu prakarsa perubahan yang merupakan pengejawantahan dari visi. Dalam menciptakan budaya positif, guru penggerak memiliki nilai dan peran yang sangat diperlukan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelajar sesuai profil pelajar Pancasila. Terciptanya budaya positif menjadikan murid terpenuhi belajarnya sesuai kebutuhan dan kodratnya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang berpihak pada murid akan tercapai. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan. Pendidik bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid merupakan hal yang menuju pada identitas gagal. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pemberian penghargaan bisa menjadi hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Posisi kontrol guru. Dalam menciptakan disiplin anak, guru memiliki 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian keyakinan kelas yang berupa nilai-nilai kebajikan yang akan dijalankan bersama. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dapat memotivasi murid secara internal, bukan hanya sebatas menjalankan peraturan.
Segitiga restitusi merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menuntun murid mampu memperbaiki kesalahannya, menemukan solusi atas masalahnya. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Tentu ada. Yang di luar dugaan adalah tentang pemberian penghargaan. Selama ini saya berpikir dengan memberi penghargaan dapat memacu semangat belajar murid. Ternyata saya keliru. Hal tersebut justru menjadi motivasi yang sewaktu-waktu berdampak kurang baik bagi anak. Motivasi internal tidak muncul, malah sebaliknya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Saya yang tadinya berpikir anak akan disiplin dengan berbagai peraturan, ternyata kurang tepat. Ada keyakinan kelas yang dapat menciptakan disiplin positif anak secara internal, yang nantinya akan bertumbuh pada diri anak. Sementara peraturan dominan dilaksanakan karena motivasi eksternal yang sifatnya sementara. Selain itu, segala perilaku murid didasari oleh beberapa tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif? Yang pertama, penerapan segitiga restitusi pada murid yang memiliki masalah. Kemudian saya juga punya pengalaman berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam menerapkan kembali budaya salam di sekolah setelah beberapa tahun vakum efek COVID-19. Kemudian saya juga sudah mencoba membuat keyakinan kelas meskipun hanya sebatas guru mata pelajaran. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, saya sangat merasa terharu karena sudah mulai bisa menerapkan segitiga restitusi pada murid, dan murid tersenyum di akhir restitusi. Secara pribadi saya bangga karena pada akhirnya budaya salam kembali diterapkan di sekolah. Di awal masuk kelas dan saat pulang, murid menyalami guru dengan tertib. Budaya salam ini tentunya setelah disepakati bersama seluruh rekan sejawat. Kemudian saya senang karena mulai mengenalkan murid dengan keyakinan kelas dengan harapan motivasi internal murid tumbuh dan berkembang. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ya, penerapan konsep budaya positif sejauh ini sudah baik karena sudah dimulai. Memulai sesuatu itu tidak mudah sebab perlu koordinasi dengan berbagai pihak. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan segitiga restitusi dengan posisi guru sebagai manajer masih harus dibiasakan dan dikembangkan supaya nyaman bagi murid maupun guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda? Sebelumnya saya sudah pernah berada di kelima posisi kontrol tersebut. Situasi kadang membuat saya berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Setelah mempelajari modul ini, ternyata apa yang saya lakukan tidak tepat. Saya harus bisa mulai memosisikan diri sebagai manajer dalam kondisi perilaku murid seperti apapun. Saya sudah mencobanya dan saya merasa lebih tenang dan emosi pun terkontrol. Berbeda dengan sebelumnya yang dominan menyelesaikan masalah saat dalam keadaan emosi belum stabil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Ya, pernah. Saya sudah pernah menerapkan restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Tahap yang dominan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Sementara untuk penyelesaian, yaitu menanyakan keyakinan, jarang sekali. Penyelesaiannya biasanya bersumber atas kesepakatan guru dan murid. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentu ada, yaitu melibatkan orang tua dan pihak luar atau masyarakat,
sebagai pihak yang turut memahami budaya positif supaya anak tidak hanya terbiasa dengan budaya positif di sekolah, tetapi juga terbiasa di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat sekitar. Demikianlah tugas koneksi antar materi yang telah saya susun. Terima kasih.